Mazmur 72 demikian. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas sesuai dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas di antara rakyat, menolong anak-anak orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama matahari beredar dan selama bulan bersinar turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti hujan lebat yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan mekar dalam zamannya dan damai sejahtera melimpah sampai saatnya bulan tidak lagi bersinar. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau mengantarkan persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa mengabdi kepadanya. Sebab ia melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Orang tertindas yang tidak mempunyai penolong. Ia sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia menebus mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah raja, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan dimohonkan berkat sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak gunung-gunung. Biarlah bulir-bulirnya mekar bagaikan pohon-pohon di Libanon. Dan penduduk kota berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama matahari beredar. Kiranya segala bangsa saling memberkati dalam namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Ia seorang diri melakukan perbuatan yang ajaib. Dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau tadi kita membaca, mendengar, merenungkan bagian ini. Rasanya gimana? Kalau mempunyai raja, pemimpin yang digambarkan seperti Mazmur 72 ini. Kira-kira kalau kita sebagai rakyatnya, perasaan kita gimana? Biasa-biasa aja. Kalau saya membayangkan ada di sebuah kerajaan yang rajanya atau sebuah negara yang presidennya seperti yang didoakan ini, maka rasanya akan penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Oleh karena keadilan itu tumbuh di negeri yang digambarkan seperti ini. Yang miskin dibela,
yang terlantar dikasihani. Bahkan ada ayat yang di situ saya sangat terkesan sekali, bahwa darah mereka mahal di matanya. Darah setiap orang yang ada dalam kerajaan itu, khususnya orang miskin sekalipun, orang yang seringkali dianggap sampah masyarakat itu, mahal. Artinya apa? Darahnya mahal itu. Artinya tidak semena-mena terhadap orang-orang kecil. Orang-orang kecil itu dipandang sebagai manusia yang berharga di hadapannya. Namun ini kan kontras sekali dibandingkan dengan kenyataan para penguasa zaman sekarang. Betul, tidak semua penguasa jahat, tidak semua penguasa korup dan menindas masyarakat rakyatnya. Tapi sebagian besar memanfaatkan kekuasaan itu adalah untuk menyenangkan diri sendiri, untuk memuaskan hasrat berkuasa itu, agar semua muanya boleh dia nikmati. Tak peduli rakyat miskin, rakyat yang sengsara. Bahkan kebalikannya, darahnya tidak berharga, sangat murah. Rakyat kecil hanya digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Nanti dibujuk-bujuk kalau kita akan memilih penguasa. Pemilu. Disinilah mungkin perasaan kita, ini rasanya tidak adil. Yang adil yang seperti apa? Yang adil bukan berarti rakyat miskin yang salah, yang melakukan pelanggaran, kemudian dibela saja. Enggak begitu juga. Keadilan itu akan berkata bahwa ia akan menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan hak kepada yang berhak. Adil adalah sikap terpuji yang termasuk dalam tindakan kebenaran. Orang-orang yang adil akan menempatkan segala sesuatu sesuai proporsinya pada tempatnya itu, tanpa menyimpang, sehingga tidak memiliki beban yang harus dipikul. Jadi orang miskin yang betul-betul berusaha dengan berjuang, ya pasti ya akan dibela. Ketika ada orang-orang yang mungkin lebih berkuasa dan kaya menindasnya, pasti ia akan membela untuk menegakkan haknya itu. Nah, rasanya keadilan inilah yang didambakan oleh setiap orang, setiap dari kita. Kita mungkin susah untuk mendefinisikan, mengartikan adil itu apa sih? Bagaimana sih yang seharusnya? Meskipun kenyataannya memang tidak mudah untuk didefinisikan, diartikan kalau kita ditanya tentang keadilan. Tapi kalau Anda, saya diperlakukan tidak adil, pasti kan ada sesuatu yang berasa dalam diri saya, diri kita. Nah, ini semua yang dicita-citakan oleh pemazmur. Kita membaca Mazmur 72. Di sana diberi tahu Mazmur 72 ini dari Salomo. Tapi kalau kita cermat membacanya, tentu saja betul ini dari Salomo yang diceritakan, diungkapkan oleh dia. Tapi kalau kita membaca
ayatnya yang berikutnya, "Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja." Putra raja di sini. Nah, ini sebetulnya kalau kita menyambung dari Mazmur 71, ini adalah bagian sambungannya. Mazmur 71 itu adalah doa minta perlindungan di masa tua. Daud nih, Raja Daud. Usianya sudah cukup tua. Dia tidak mungkin lagi untuk berkuasa seterusnya. Ia menyiapkan penggantinya Salomo, putra raja itu. Dalam kesadaran inilah Daud berdoa. Berdoa untuk anaknya, untuk putranya Salomo. Supaya ia berlaku adil, berlaku benar, memperhatikan orang-orang kecil, memperhatikan hak-hak mereka, menjauhkan mereka dari penindasan, dari eksploitasi. Maka nanti kalau raja ini berlaku demikian, maka yang terjadi adalah ayat 3 dan seterusnya. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran dan seterusnya. Jadi ketika seorang pemimpin berlaku adil, ya, berlaku tidak semena-mena, dia memperhatikan setiap kebutuhan anggota masyarakat atau rakyatnya, bahkan yang terkecil, yang tertindas sekalipun. Ini dampaknya luar biasa. Kemakmuran itu akan terjadi. Gunung-gunung akan memberikan berkat. Di situ akan mendatangkan damai sejahtera. Berkatnya luar biasa kalau kita baca ayat ini sampai selesai. Nah, dari sinilah kita bisa mengintrospeksi kehidupan kita. Kenapa ya bangsa kita ini Indonesia dikatakan jamrut katulistiwa? Artinya apa jamrut itu? Permata yang berharga, yang diuntai dari Aceh sampai dengan Papua itu bagaikan permata. Artinya semua daerahnya subur makmur. Dari mulai Aceh, banyak di sana minyak, mineral, tambang dan seterusnya. Sampai ke Papua, di sana ada tembaga, ada perak, ada emas, ada intan. Kekayaannya yang luar biasa. Seharusnya kan ini menjadi bangsa yang makmur karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat. Saya sebenarnya tidak tergoda untuk membandingkan, tapi ini kenyataan. Bandingkan dengan negara-negara lain yang tandus, yang hasil alamnya tidak sebagus Indonesia. Kenapa mereka bisa lebih makmur, lebih kaya, lebih sejahtera, lebih bahagia masyarakatnya? Mungkin disinilah sebenarnya kita harus mengevaluasi kehidupan kita. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh bangsa kita jauh dari keadilan. Para pemimpinnya tidak amanah, menggunakan kesempatan untuk korupsi, menggunakan kesempatan untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya. Kita saat ini miris sekali. Ada yang mencuri singkong, mencuri ayam, diadili, dihukum 1 tahun 2 tahun. Ada yang korupsi triliunan, bahkan ratusan triliun hanya beberapa tahun saja. Rakyat kecil akan berteriak, di mana keadilannya? Aku mencuri hanya untuk mempertahankan hidup, agar bisa hidup, agar bisa makan. Tapi yang lain menjarah harta kekayaan negara ini untuk bersenang-senang, untuk berpoya-poya.
lalu hukumannya kita bisa lihat, bisa saksikan tidak seimbang. Nah, pantaslah dalam kacamata firman Tuhan ini, kalau kita melihat justru negeri kita jauh dari kemakmuran, dari damai sejahtera, dari keadilan, dari kebenaran. Sampai kapan ini terjadi? Kalau kita tidak berbenah diri secara moral etis, maka yang terjadi adalah sepanjang masa hidup kita ini sebagai bangsa akan selalu mengalami masa-masa yang suram. Minjam lagi sebagai bangsa yang berhutang. Nampaknya keren, tetapi semua pembangunannya dilakukan karena meminjam, bukan memanfaatkan hasil alam semesta ini dengan baik. Nah, kita harus berpikir demikian. Lalu keadilan itu dimulai dari mana? Mestinya sebuah bangsa itu berangkat dari masyarakatnya, dari keluarga-keluarganya. Kita menginginkan bangsa yang adil, bangsa yang hidup benar, yang mengerjakan pekerjaan yang benar. Tentu ini harus dimulai dari rumah kita yang terbiasa memperlakukan apa yang benar, apa yang adil. Dampaknya masyarakat akan terbangun dengan masyarakat yang berbudaya keadilan dan kebenaran. Maka terapkanlah keadilan itu dalam pertama-tama rumah kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat memang betul sulit mengharapkan manusia yang adil seperti yang didoakan oleh Daud ini. Tapi kenyataannya kita bersyukur bahwa di dalam Kristus Sang Raja Damai itu yang telah kita rayakan kehadirannya dalam Natal itu mampu mewujudkannya. Bagaimana ia memperhatikan orang-orang jelata, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, yang dianggap pendosa, lalu mereka sakit, buta, lumpuh, tak berdaya. Justru disitulah Kristus menolong mereka, memulihkan mereka. Ini kita sebagai umatnya yang menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, mestinya harus meneruskan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk dunia ini. Biarlah kita tidak hanya mencela, tidak hanya mengkritik, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyatakan keadilan, kebenaran. Dimulai dari keluarga, dari rumah kita masing-masing. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.